Kita mulai aja ya, sekalian nunggu teman-teman yang lainnya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang persamaan garis singgung. Kita membahas persamaan garis singgung. Maaf sebelumnya ini sinyalnya kurang stabil. Untuk share screen-nya udah jelas ya. Udah, Kak. Oke, sekarang kita bahas persamaan garis singgung lingkaran. Untuk kompetensi dasarnya, kita bakal menentukan persamaan garis singgung pada lingkaran dalam berbagai situasi. Dan indikatornya kita menentukan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui satu titik pada lingkaran. Nah, biasanya persamaan garis singgung ini pada suatu lingkaran ini diketahui ada titik pada lingkaran ini disebut sebagai A. Nah, yang akan kita bahas, kita akan menentukan garis garis singgung tersebut yang melalui pada titik pada lingkaran. Kita akan membahas tentang garis singgung tersebut. Untuk permasalahannya, persamaan garis singgung ini ada 3 macam. Itu yang pertama, persamaan garis singgung melalui titik pada lingkaran. Terus yang kedua, persamaan garis singgung yang diketahui gradiennya. Dan yang ketiga ini ada ada persamaan garis singgung yang dapat dibuat dari titik yang berada di luar lingkaran seperti pada gambar tersebut. Nanti ini kita akan bahas untuk yang sekarang kita akan membahas tentang persamaan garis singgung lingkaran melalui titik pada lingkaran. Untuk rumus yang pertama ini persamaan lingkarannya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Dan yang keduanya ini persamaan garis singgung melalui titik x1, y1 pada lingkaran. Ini bahan bakunya, ini rumus bakunya x min a kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Ini bentuk umumnya, bentuk umum persamaan lingkarannya x kuadrat plus y kuadrat sama plus 2ax plus 2by plus c sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menentukannya dan rumusnya itu apa? Kita proses rumus persamaan garis singgung lingkaran. Nah, di sini diketahui ada lingkaran dengan titik pusat O dan jari-jari. Ini jari-jarinya menuju ke atas lingkaran. Dan Y-nya, Y1-nya ini ada di bagian atas dan X1-nya di bagian bawah. Untuk garis singgungnya ini garis singgungnya dengan pusat X1, Y1 ini absis dan koordinatnya. Kemudian ini ada rumus yang akan kita bahas, di mana M ini adalah gradiennya dan OP ini titik pusatnya dikali M aksen sama dengan min 1. Nah, kemudian Y1 ini dibagi X1 dan dikali M aksen sama dengan min 1. Jadi M aksen ini sama dengan min X1 dibagi Y1. Nah, kita masukkan ke rumus yang ini, Y min Y1 sama dengan M aksen X min X1. Terus kita uraikan Y min 1 sama dengan, nah ini M aksennya ini yaitu sama dengan min X1 dibagi Y1 dalam kurung X min X1. Kemudian si Y1-nya ini kita pindah ruaskan ke bagian kiri. Jadi Y1 dalam kurung
Y min Y1 sama dengan si X1-nya ini masih tetap di sini, jadi min X1. Nah, ini kenapa pas dipindah ruaskan ini jadi plus, karena kan di sininya min. Kalau dipindah ruaskan itu jadi plus gitu kalau di sininya min. Begitupun sebaliknya, kalau di sininya plus dipindah ruaskan jadi min. Kita lanjut, ini min X1 dalam kurung X min X1, lanjut diuraikan Y, jadi Y1 ini Y1 dikali Y jadi Y1, kemudian Y1 dikali Y1 sama dengan Y1 kuadrat, kemudian sama dengan min X1 ini dari X1, min X1 dikali X, jadi min X1 plus min X dikali min X sama dengan plus X1 kuadrat. Kemudian yang X1 ini dipindah ruaskan karena harus X dulu yang di depan. Jadi X1 karena ini min jadi positif, X1 plus Y1 sama dengan si Y ininya kan mini Y1 kuadratnya dipindah ruaskan jadi plus Y1 kuadrat. Nah, jadi X1 kuadrat plus Y1 kuadrat. Nah, diketahui nih rumusnya, rumus persamaan garis singgung yang terletak pada lingkaran ini, jadi X1 plus Y1 sama dengan R kuadrat. Ini rumus persamaan garis singgungnya dari persamaan lingkaran yang berikut yang tadi. Sampai sini ada yang paham, ada yang ditanyakan? Halo? Lanjut ya. Nah, di sini kita akan membahas contoh soalnya. Ini rumus persamaan garis lingkarannya nih. Yang Yang tadi ini persamaan lingkarannya. Kita bahas contoh soalnya langsung ya. Tunjukkan bahwa titik 6,-8 ini terletak pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 100. Kemudian tentukan pula garis singkungnya. Kita jawab. Sebelumnya kita substitusikan dulu apakah si rumus ini tuh emang terletak pada lingkaran apa terletak pada di luar lingkaran. Nah, kita substitusikan titik 6,-8 ini pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 100. Nah, kita masukkan si X-nya ini 6 dan Y-nya ini min 8. 6 kali 6 ini sama dengan 36 plus ini min 8 dikali min 8 ini sama dengan 64. Nah, terbukti bahwa si ini ternyata titiknya terletak pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 100. Nah, untuk persamaan garis singgungnya kita masukkan rumus yang tadi, X1 X plus Y1 Y sama dengan R kuadrat. Nah, ini sebenarnya mau X dulu atau mau X1 dulu bebas sih, tergantung gimana nyamannya kalian. Kemudian kita masukkan X1 nya ini tadi 6. Nah, ini habisnya kita masukkan 6X min ini min 8 nya kita masukkan, jadi karena di sininya plus jadi min 8Y sama dengan 100. Nah, untuk persamaan garis singgungnya 3X min 4Y sama dengan 50. Nah, ini persamaan garis singgungnya. Kemudian kita bahas contoh soal yang kedua. Nah, di sini tentukan persamaan garis singgung yang berpusat di Q dengan titik min 2,1 pada lingkaran X min 2 kuadrat plus Y plus 4 kuadrat sama dengan 41. Nah, ini merupakan bahan baku yang tadi, rumus baku yang tadi.
Kita jawab seperti contoh sebelumnya, kita substitusikan dulu si titik min 2,1 ini ke rumus baku ini. Nah, X min 2 kuadrat sama dengan Y plus 4 kuadrat sama dengan 41 ini kita masukkan min 2-nya dimasukkan ke X, ini jadi X, dan Y ini yang satu ini jadi Y. Jadi min 2 kuadrat plus 2 min 2 kuadrat min 2 kuadrat plus 1 plus 4 kuadrat sama dengan, nah ini min 2 jadi min 2 dengan min 2 ini kan jadi 4. Nah, 4 kali 4 sama dengan 16, 4 kuadrat itu sama dengan 16. Nah, 1 tambah 4 ini 5. Nah, 5 kali 5 ini 25. 5 kuadrat ini sama dengan 25. Jadi 16 plus 25 sama dengan 41. Berarti di sini terbukti bahwa titik I ternyata terletak pada lingkaran. Kemudian kita cari persamaan garis singgung lingkarannya. Kan ini kan rumus baku yang tadi nih, X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita masukkan rumusnya. Jadi X1 min A X dalam kurung X min A plus Y1 min B dalam kurung Y min B sama dengan R kuadrat. Kemudian kita masukkan X1 min A-nya ini tuh yang tadi yang pusat di min 2, kemudian X min 2 plus Y1 plus 4 Y plus 4 sama dengan per 1. Nah, kita masukkan. Jadi min 2 dalam kurung X min 2 plus dalam kurung 1 plus 4 dalam kurung Y plus 4 sama dengan 41. Nah, di sini kita jumlahkan, kita hitung. Jadi min 4 ini jadi min 4, ini masih tetap X min 2 plus ini ditambah 1 tambah 4 jadi 5, ini masih tetap Y plus 4 sama dengan 41. Nah, ini kita kalikan. Min 4 kali X sama dengan min 4X. Min 4 kali min 2 jadi 8 plus 8 plus 5 kali Y sama dengan 5Y. Terus 5 kali 4 20. Jadi plus 20 sama dengan 41. Untuk persamaan garis singgung lingkarannya, min 4X plus 5Y min 13 sama dengan 0. Ini 13 ini dari mana? Dari 20 ini dikurang 41. Jadi si 41 ini dipindah ruasan ke ini, ke sebelah kiri jadi min. Jadi 20 dikurang 41, hasilnya min 13. Nah, untuk contoh yang ketiga ini merupakan rumus umum persamaan lingkaran. Kita tentukan persamaan garis singgung lingkarannya melalui titik A min 2, min 1 pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 12X min 6Y plus 13 sama dengan 0. Nah, ini ada dua cara. Untuk cara yang pertama nih, kita harus menghafal rumusnya ini tuh, karena ini terlalu sulit, nanti tergantung kalian sih, kalian mau menggunakan cara satu atau cara dua, tapi lebih mudah cara dua sih. Kita bahas dulu cara satunya ya. Seperti biasa, kita substitusikan dulu titik A ini min 2, min 1 pada persamaan lingkaran. Kita substitusikan rumus yang tadi. Rumus yang tadi kan ini X kuadrat plus Y kuadrat plus 12X min 6Y plus 13. Ini X kuadratnya jadi min 2 plus Y kuadratnya ini jadi min 1 plus 12X-nya ini jadi 12 dikali min 2, terus Y-nya ini jadi min 1, jadi min 6X dalam kurung min 1 plus 13.
karena sama dengan 0, karena di sini sama dengan 0, jadi nggak usah ditulis sama dengan 0. Kita jumlahkan min 2 kali min 2 sama dengan 4, karena di sini min kali min jadi plus, jadi 4, plus min 1 kali min 1 jadi plus 1 min 24. Nah, min 24 ini dari 12 kali min 2, jadi min 24. Kemudian di sini plus 6 ini dari min 6 kali min 1, jadi plus 6 terus plus 13. Kita hasilkan dan hasilnya 0. Ternyata titik A ini terletak pada lingkaran. Nah, untuk persamaan garis singgungnya, ini rumus yang cara satu ini rumusnya X1 X plus Y1Y plus setengah A dalam kurung X plus X1 plus setengah B dalam kurung Y plus Y1 plus C sama dengan 0. Kita masukkan X1-nya ini min 2, Y1-nya ini 1 min 1. Jadi X min 2X min 1Y plus setengah kali A-nya ini 12 yang ini, dan B-nya ini yang 6, C-nya ini yang 13. Jadi 12 X, ini masih X min X1-nya min 2 plus setengah min 6, karena di sini min 6, B-nya kita masukkan min 6 dalam kurung Y min 1 plus 13 sama dengan 0. Terus kita jumlahkan min 2X min Y plus 6 ini dari 12 kali 1 dibagi 2. 12 dibagi 2 itu sama dengan 6. Jadi 6 dalam kurung X min 2 min 3 ini dari min 1 min 6 kali 1 dibagi 2, jadi min 3 dalam kurung X Y min 1 plus 13 sama dengan 0. Nah, langsung kita jawab lagi. Min 2X min Y plus ini dikali 6 dikali X jadi 6X, terus 6 dikali min 2 jadi min 12. Jadi min 12. Terus ini min 3 dikali Y sama dengan min 3Y. Terus min 3 dikali min 1 plus 3 plus 13 sama dengan 0. Nah, ini kenapa di sini jadi 4X, karena yang ini dipindah ini yang 6X, jadi 6X dikurang 2X sama dengan 4X. Kemudian yang 3Y ini dikurang min Y ditambah min 3Y ini jadi min 4Y. Karena di sini min jadi ditambah, jadi min Y ditambah min 3Y jadi min 4Y. Terus plus 4 ini dari hasil 13 dikali 13 ditambah 3 dikurang 12. Jadi 16 dikurang 12 ya hasilnya plus 4 sama dengan 0. Jadi sebenarnya kalau misalkan soalnya esai sampai min up sampai 4X min 4Y plus 4 ini udah benar. Tapi tergantung kalau misalkan pilihan ganda, kalau misalkan ada yang kayak gini, jawabannya ini. Kalau misalkan nggak ada yang 4X ini, ya kita sederhanakan. Ini disederhanakan, ini dibagi 4. Jadi 4 dibagi 4 sama dengan 1, jadi X min 4 dibagi 4 jadi min Y plus 1 sama dengan 0. Nah, sampai sini paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, untuk cara yang kedua, nih kalau kata saya lebih gampang cara yang kedua dibanding cara yang ke satu ini, karena si rumusnya ini
terlalu panjang gitu. Cara yang kedua ini kita tentukan dulu si A-nya ini. Nah, kan karena si A-nya ini 12X min 6Y dan si C-nya ini 13. Kita di sini dibagi dua, dibagi dua, dibagi min 2. 12 dibagi min 2 sama dengan min 6. Jadi si A-nya ini min 6. Kemudian si 6-nya ini dibagi min 2 jadi 3. Jadi si A-nya ini min 6 dan B-nya ini 3. Kemudian kita cari jari-jarinya. Kita cari jari-jarinya dengan rumus akar A kuadrat plus B kuadrat min C. Nah, untuk A-nya ini min 6. Kita masukkan saja min 6 kuadrat plus B-nya ini 3. Jadi 3 kuadrat. Dan C-nya ini 13. Jadi min 6 kali min 6 sama dengan 36. Plus 3 kali 3 sama dengan 9. Min 13. Kita jumlahkan ini jadi akar 32. Dan untuk rumus baku yang kita menggunakan rumus yang baku yang tadi, X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan ini di sini kita masukkan yang A-nya ini, karena di sini min, di sininya jadi plus karena ininya min A. Jadi min A dikali min bertemu min jadi plus. Jadi X plus 6 kuadrat plus Y. Nah, karena di sininya min, di sininya 3-nya ini plus, jadi min. Jadi Y min 3 dalam kurung Y min 3 kuadrat sama dengan R kuadratnya ini 32, kan karena di sini R-nya akar 32. Nah, untuk R kuadratnya ini jadi 32. Jadi si akarnya ini hilang. Nah, untuk persamaan garis singgungnya kita masukkan aja rumus yang persamaan garis singgung dari persamaan lingkaran yang baku ini. Nah, rumus persamaan garis singgungnya itu X1 plus X1 plus X dalam kurung X plus X plus Y1 min Y dalam kurung Y min Y sama dengan 32. Nah, kita masukkan saja X1-nya ini plus 6. Nah, 6-nya ini kan 6-nya ini ada X. Kemudian 6-nya ini A. Kita masukkan X1 plus 6 X plus 6 plus ya dalam kurung Y1 min 3 karena di sini rumusnya Y1 min B. Jadi si 3-nya ini jadi min Y1 min 3 dalam kurung Y min 3 sama dengan 32. X1-nya ini kita masukkan min 2 ini ya, absisnya kita masukkan. Jadi dalam kurung min 2 plus 6 dalam kurung X plus 6 plus Y1-nya ini koordinatnya ini nih min 1 ini. Kita masukkan jadi dalam kurung min 1 min 3 dalam kurung Y min 3 sama dengan 32. Kemudian kita jumlahkan min 2 plus 6 ini jadi 4. Nah, ini X plus 6-nya masih sama dalam kurung X plus 6. Plusnya ini jadi min 4. Min 4. Karena di sininya min 1 ditambah min 3 jadi min 4. Karena min bertemu plus jadi min. Jadi min 4. Y min 3-nya ini masih sama. Nah, sama dengan 32. Di sini kita dibagi 4 lagi. Disederhanakan. Jadi 4-nya ini hilang jadi dalam kurung X plus 6 min dalam kurung Y min 3, 32-nya ini jadi 8. Nah, dalam kurungnya kita hilangin jadi X plus 6 min Y plus 3 sama dengan 8. Kita sederhanakan lagi jadi X min Y plus 1 sama dengan 0.
Nah, untuk kenapa ini jadi min Y plus 1 sama dengan 0, si Y-nya ini dipindah-ruaskan nih. Jadi X min Y, 6 ditambah 3 ini 9, 8 ini dipindah-ruaskan jadi min 8, jadi 9 dikurang 8 sama dengan 1. Nah, jadi X min Y plus 1 sama dengan 0. Hasilnya ini sama dengan hasil yang ini. Jadi lebih worth it cara yang kedua. Nah, sampai sini paham ya. Kita ada soal, silahkan kerjakan soal berikut. Ada 2 soal nih, silahkan kerjakan. Nanti untuk pengumpulannya, ini saya sudah buat absen plus pengumpulan tugas, dan di situ ada materinya. Kalau nanti ada yang bertanya, boleh share materinya, ini udah saya share di Google Classroom masing-masing. Silahkan kerjakan soal tersebut, dan untuk pengumpulannya terakhir nanti jam 12 malam ya.